Halo guys, kembali lagi di Lunchtime Film. Di awal film kita diperlihatkan ada kelompok konvoi kapal laut untuk mengirim perbekalan dan juga pasukan ke Inggris. Tak lupa mereka dikawal oleh kapal perang Inggris dan Amerika. 2 bulan sebelumnya sang kapten kapal yaitu Forrest Gump, maksudnya Kapten Krause, menemui seorang wanita pada malam Natal. Mereka berdua saling bertukar kado. Tak lupa, Kapten Krause mengajak wanita itu untuk menikah, tetapi wanita itu menolaknya. Kembali ke pengawalan. Di pagi hari, Krause melihat laporan dan semua terlihat baik-baik saja. Lalu, ia naik ke anjungan untuk melihat kapal utama konvoi. Di sana juga Krause mendapat pesan yang kemungkinan ada U-boat yang merupakan kapal selam milik Jerman. Ia pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengejar kapal U-boat tersebut. Krause langsung memberikan kabar ke kapal yang lain bahwa di dekat mereka ada musuh. Semua kapal langsung memasuki mode siaga. Mereka langsung mencari kapal selam itu menggunakan radar. Dan benar saja, itu merupakan U-boat milik Jerman. Mereka pun berusaha untuk menembak kapal selam itu. Namun karena lautnya berombak, mereka tidak bisa langsung menembaknya. Dan sayangnya, kapal selam itu sudah menghilang dari radar. Kini kapal Kapten Krause mencari kapal itu menggunakan sonar. Kapal itu berada 1 mil di depan, namun kembali menghilang. Kapten Krause tentu saja ingin mencari kapal selam tersebut. Di sana semua kru terlihat tegang karena kapal selam Jerman masih tidak terlihat. Hingga U-boat akhirnya terdeteksi sudah berada di jarak minimum. Dan kapal Kapten Krause langsung menembakkan rajau laut hingga berhasil menenggelamkan U-boat milik Jerman. Setelah menembak kapal selam tersebut, pasukan Kapten Krause langsung kembali ke konvoi kapal Inggris. Belum juga mereka tenang, kapal konvoi memberikan sinyal bahaya. Rupanya ada kapal konvoi yang tenggelam. Di sana, Krause juga sempat melihat ada torpedo yang melintas di bawah air. Lalu Kapten Krause mendapatkan pesan dari kapal yang lain bahwa ada beberapa U-boat yang lain sedang mengintai konvoi mereka. Kini, konvoi mereka berada di dalam bahaya. Salah satu U-boat akhirnya muncul ke permukaan untuk mengisi baterai. Kru Kapten Krause langsung menganalisa jarak tersebut. Karena cuaca yang dingin, sistem mereka pun rusak dan tidak bisa membaca jarak dengan jelas. Akhirnya, U-boat itu berhasil masuk kembali ke dalam laut. Malam pun tiba. Kini mereka hanya bisa mengandalkan radar yang sudah rusak. Ternyata, U-boat sudah berada di dalam konvoi dan menyelinap di dalam konvoi. Mereka berhasil menembak kapal minyak konvoi dan kembali masuk ke dalam laut. Sonar kapal juga tidak bisa digunakan karena banyak suara baling-baling di sekitaran konvoi. U-boat kembali menyerang kapal konvoi. Kapten Krause seperti dipermainkan oleh para tentara Jerman. Bahkan mereka pun bisa masuk ke saluran radio kapal milik pengawal konvoi dan meledek para pasukannya. Kapten Krause mendapat laporan bahwa ada baling-baling di bawah mereka. Dan di sana Kapten Krause langsung memerintahkan untuk mengebom baling-baling di situ. Rupanya baling-baling tersebut hanyalah umpan, sehingga Kapten Krause sudah mengeluarkan banyak bom untuk umpan. Di pagi hari, laporan tentang serangan yang tadi malam adalah kapal 5 hancur dan 210 orang tewas. Kini kapal Kapten Krause hanya memiliki 6 bom saja untuk melawan 6 kapal milik Jerman. Dan kini ada 1 U-boat yang terjepit oleh kapal Kapten Krause dan kapal Dickie. U-boat itu ternyata menembakkan rudal ke kapal Krause, namun belum berhasil mengenainya. Kini U-boat itu muncul ke permukaan bahkan berdempetan dengan kapal milik Kapten Krause. U-boat itu sempat menembak kapal Kapten Krause. Akibat serangan itu,
3 kru kapal Krause gugur. Salah satunya tukang masak yang selalu memberikan sarapan meski Kapten Krause tidak memakannya. Karena tidak memiliki ruangan untuk jenazah, ketiganya terpaksa dibuang ke laut. Tetapi di sana salah satu kapal pengawal yang bernama Eagle berhasil ditembak oleh kapal Jerman dan mengalami kebocoran. Hingga akhirnya kapal Eagle harus tenggelam. Lalu kemudian Angkatan Laut Inggris memberikan kode yang diacak. Kapten Krause langsung menyuruh anak buahnya untuk memecahkan kode tersebut. Esok paginya kapal U-boat berhasil terdeteksi lagi. Kapal Kapten Krause langsung menyerangnya. Namun U-boat tersebut juga kembali menembakkan rudal miliknya. Kapal Kapten Krause pun langsung bermanuver. Beruntungnya rudal tersebut berhasil dihindari dan langsung kembali menyerang U-boat tersebut. Satu U-boat pun berhasil hancur, namun ada U-boat lain yang sudah membidik kapal Kapten Krause. Dan emang dasarannya hoki, bantuan dari udara sudah datang dan menghancurkan U-boat yang lain. Kini Kapten Krause dan rombongan konvoi sudah memasuki wilayah Inggris. Kapten Krause pun melaporkan ke kapal laut Inggris bahwa mereka telah berhasil menenggelamkan 3 kapal U-boat milik Jerman. Mendengar kehebatan Kapten Krause, kapten kapal Inggris bertanya sudah berapa kali Kapten Krause melintas. Dan ternyata ini merupakan perlintasan pertamanya. Sebelum meninggalkan konvoi, Kapten Krause memberikan sinyal kepada pasukan konvoi bahwa ia berterima kasih dan mendoakan agar semua baik-baik saja. Ketika ingin memasuki kabin, Kapten Krause melihat keluar sejenak. Rupanya di sana para kru konvoi menyoraki kapal Kapten Krause karena telah berhasil mengawal mereka sampai ke Inggris. Bahkan kapal perang yang lain juga berterima kasih kepada Kapten Krause. Dan jika kalian ingat dengan wanita yang Kapten Krause ajak nikah, ternyata ia menjadi korban tewas pada saat malam hari penyerangan kapal Jerman. Karena ia berada di dalam kapal tersebut. Selama perang di Atlantik, lebih dari 3.500 kapal tenggelam dan 72.000 jiwa hilang. Dan selamat tahun baru 2023. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan film pun selesai.